Pelajar Lampung Kota Bandar Lampung. Mungkin sebelumnya kita kenalan dulu aja kali ya. Nama gue Gilang Ramadan, gue dari Humas Forum Pelajar Lampung Kota Bandar Lampung, gue sebagai kepala bidangnya. Dan di sini kita mau podcast, terus ngundang orang yang hebat. Dia habis pulang dari ISLC dari UI ya, calon-calon anak UI. Amin. Mungkin bisa kenalan dulu biar pada kenal ya. Iya, oke. Hai semuanya, selamat pagi menjelang siang lah ya ini. Iya. Ya, sebenarnya aku mau ngucapin terima kasih buat Gilang dan juga teman-teman Forum Pelajar Kota Bandar Lampung yang udah ngundang aku di sini to share my experience at University Indonesia as part of Indonesia Student Leadership Camp tahun 2024. Dan perkenalkan, nama aku Nabila Almaidis Mendawai, teman-teman bisa panggil aku Dawai. Aku merupakan siswa kelas 12 yang sempat menjabat sebagai Ketua Umum OSIS SMA Negeri 9 Bandar Lampung masa bakti tahun 2023-2024. Dan alhamdulillah kemarin mendapat kesempatan yang sangat amat luar biasa untuk berangkat ke UI sebagai delegasi Provinsi Lampung di kegiatan ISLC 2024. Oke, wah, kayaknya lumayan banyak juga nih pengalaman ya. Tapi sebelum nanya-nanya boleh nggak nih sebutin aja sebelum tadi jadi ketos, terus delegasi, terus lanjut apa lagi nih Aku tuh sekretaris Forum Anak Kota Bandar Oke, Lampung. sekretaris Forum Anak. Iya, lagi ya. Hipo? Oh iya, Hiko, Astagfirullahaladzim. Aku juga anggota di bidang program kerja, anggota program kerja di himpunan OSIS Provinsi Lampung. Lumayan sibuk juga ya Ibu ya. Iya, alhamdulillah udah lengser sih, jadi kurang dikit. Oke, Dawai kan banyak banget tuh kegiatan-kegiatan tadi kan. Kayak gimana sih cara ngaturnya? Biar kayak ngatur waktu, terus sampai Dawai bisa ikut proses ESLC. Itu pasti ribet gak sih? Iya, jadi kalau misalkan buat time management sendiri, aku pasti itu kan kita udah bener-bener bisa ngeliat gitu kan kapan timeline yang memang udah tersedia gitu. Jadi dari situ aku kayak aku ngeliat dulu dan aku mastiin kalau misalnya memang di posisi itu aku memang bisa meluangkan waktu aku, karena kita harus ada yang namanya skala prioritas kan. Kayak untuk pada saat itu sampai pada tanggal 17 Agustus 2024 kemarin, sebelum aku serah terima jabatan ke adik aku Alfa, ketua OSIS yang baru, itu skala prioritas aku masih ada di OSIS gitu. Jadi mau gimana pun prioritas utama aku pada situ masih OSIS malah, baru deh kegiatan-kegiatan di luar sekolah lainnya gitu. Oke. Nah, setelah itu kan dengan banyaknya proses dan juga kerjaan yang Dawai kerjain, terus kayak belajar dan lain-lain, itu Dawai gimana caranya bisa tahu kayak informasi tentang XLC? Jadi kalau misalnya pertama kali aku tahu ISLC itu kan tahun lalu waktu aku serah terima jabatan juga, jadi ketua OSIS tahun 2023 kemarin. Nggak lama dari hari itu aku dapat kabar dari kakak OSIS aku namanya Karen Natala. Dia ngasih kabar kalau misalkan dia keterima dan lolos jadi peserta ISLC tahun 2023. Kemudian singkat cerita dia berangkat di bulan September, abis itu pulang dengan berbagai cerita dia yang sangat amat berkesan. Dan dari situ aku mulai yang kayak termotivasi dan pengen juga, dan aku mulai nyari tahu nih sebenarnya ISLC ini ngapain sih, kegiatannya apa gitu, gimana gitu. Dari mulai dari situ aku mulai cari tahu, dan ketika aku memang udah tahu kegiatan ISLC itu seperti apa, aku mikir yang kayak ini tuh sayang banget kalau misalkan aku nggak ikut coba daftar juga tahun depan gitu loh. Dan Karehan pun menyarankan dan nitip pesan ke aku buat yang kayak tahun depan jangan lupa ikut ya gitu. Jadi kemarin waktu tanggal 18 Agustus kan pembukaannya, itu aku daftar gitu. Kan pasti sebelum Dawai keterima kayak banyak gitu kan, kayak prosesnya atau hal-hal yang Dawai harus kerjain buat essay dan lain-lain gitu. Itu tuh ada nggak sih hambatannya atau enggak sesuatu hal yang buat Dawai itu kayak nanti aja deh, kayak nggak jadi deh, kayak capek sendiri gitu loh. Apalagi kan banyak banget tuh kegiatannya kan, sekretaris FA, IPO dan lain-lain. Iya, jadi kalau misalkan aku tuh waktu itu kan pembukaan tanggal 18 Agustus ya, sampai tanggal 30 Agustus itu cuma 12 harian. Dan di posisi itu aku lagi bener-bener hektik, karena aku lagi mau ngurusin serah terima jabatan kan tanggal 17 Agustusnya. Jadi tanggal 17 Agustus aku masih ngurusin serah terima jabatan. Jadi tanggal 18 sampai tanggal 20-an itu juga aku masih hektik. Jadi aku baru mulai bikin essay itu tanggal 21-an, dan di 3 hari itu aku mikir, ini lanjut gak ya gue gitu. Karena kayak kalau misalnya mau ngeliat waktu itu kayak berarti kan sisa gue buat bikin essay ini cuma 9 harian gitu kan, make sense gak ya untuk diselesaikan gitu. Tapi kayak udahlah dicoba aja dulu, gak digarap gitu kan. Karena untuk daftar itu kan ada 3 ininya. Yang pertama itu berkas, abis itu
esai dan Kita juga bicara dari video. teman-teman yang pengen. Iya, Kita boleh bicara. boleh. Jadi ada 3 hal itu yang indikatornya. Kalau berkas bisa nyambil gitu kayak sambil bikin esai. Kemudian tanggal 21 aku baru bikin esai, dan itu aku tuh baru selesai esai itu di hari terakhir, bener-bener hari terakhir penutupan. Itu aku baru selesai, iya. Jadi di sore itu jam 5 aku baru selesai revisian sama guru aku. Aku juga mau ucapin terima kasih buat adik aku Aufa dan juga Bu Mega, guru aku yang sudah membantu bikin esai. Aufa. Jadi jadi di situ aku baru selesai sorenya, malamnya jam 8 malam tuh aku masih di sekolah. Terus aku pulang, aku kayaknya di kurang di apa ya ini? Aku belum bikin video ternyata kan. Jadi di penutupan itu video belum? Belum, di penutupan itu aku belum bikin video ininya tentang esai aku kan. Nah akhirnya ya udah jam 10 malam aku nyampe rumah tuh jam 10 malam, aku langsung ganti baju, belum mandi, belum apa, bikin video dulu dengan lighting dan kamera seadanya kan. Terus akhirnya aku bikin video selesai sampai akhirnya jam 23:30 setengah 12 gitu ada update dari ISLC kalau misalnya diperpanjang gitu. Langsung kayak ya Allah terima kasih, dan alhamdulillahnya itu hasilnya dan keputusannya adalah menerima aku. Nah, terus setelah Dawe keterima, itu ada lagi nggak sih yang harus Dawe persiapin? Atau tinggal nunggu waktu keberangkatan aja? Kalau pada saat itu sebenarnya tinggal nunggu waktu keberangkatannya aja. Tapi sebelum berangkat itu ada pre-class kita. Jadi ada 2 hari di mana kita tuh ada online class buat ngomongin topik-topik yang udah kita pilih. Jadi untuk bikin esai itu ada 5 topik utamanya. Itu ada kesejahteraan lingkungan, kesejahteraan sosial, kesehatan pangan, hilirisasi industri, dan juga ekonomi sirkular. Waktu itu aku ngambil buat esai aku ngambil di kesejahteraan sosial, tapi pada saat itu kelompok aku dapet topik yang hilirisasi industri gitu. Jadi berbeda ya sama Jadi di online class itu kita belajar dari 5 topik utamanya ini dulu. Itu tanggal 2 sampai 3 November, tanggal 9 Novembernya minggu depannya baru berangkat ke UI-nya. Nah, motivasi deh, Dawe kasih motivasi dong ke teman-teman yang ada di luar sana. Siapa tahu nanti setelah nonton video ini banyak yang pengen ikutin jejak Dawai. Siapa tahu kan di Lampung kan kemarin cuma 3 kan? Iya. Siapa tahu tahun depan bisa 7. Amin ya Allah. Lain gitu. Iya, jadi motivasi dan harapan juga pesan aku buat teman-teman semua di luar sana, ayo kita bareng-bareng untuk yakin ke diri kita masing-masing kalau misalkan kita itu bisa, dan percaya kalau misalkan setiap orang di dunia ini punya warnanya masing-masing. Jadi jangan takut untuk mencoba hal baru, dan jangan takut untuk gak bisa, karena gak ada hal yang gak bisa kalau misalkan memang kita punya keinginan dan kemauan. Karena I became what I think about. Jadi kita tuh menjadi sesuatu dan menjadi seseorang sesuai dengan apa yang kita inginkan dan kita pikirkan gitu. Oke, ini kita udah lumayan banyak guys. Dawe ada yang mau disampaikan lagi nggak? Apa ya, aku berharap banget buat teman-teman di luar sana dan juga buat para ketua-ketua OSIS dan mungkin teman-teman OSIS dan juga teman-teman forum pelajar di Kota Bandar Lampung bisa lebih nge-explore dirinya, dan kita sama-sama membawa nama Provinsi Lampung keluar Provinsi Lampung sendiri, dan juga kita kayak sharing ke teman-teman di luar Provinsi Lampung ke seluruh Indonesia kalau misalkan Lampung tuh juga bisa dan hebat gitu. Iya, jangan yang dikenal yang buruknya aja ya. Iya benar. Di Lampung sebenarnya banyak yang bagus nggak sih? Iya banyak banget sih menurut aku. Cuma emang nggak terekspos Kayak, aja. iya betul. Kayak sebenarnya kita masih bisa mengimbangi gitu loh. Cuma kayak mungkin masih apa ya, wadahnya tuh kurang gitu menurut aku. Cuma kayak setidaknya kita sudah Berusaha lah ya. Makanya guys, ada HIPO, ada VOL, ada FPL, ada apa lagi, Forum FA. anak. Itu bisa menjadi wadah-wadah buat teman-teman semua untuk mengeksplor lebih jauh lah gimana sih supaya kita bisa tahu organisasi dan juga forum-forum di luar sana tuh kegiatannya seperti apa gitu. Jadi menurut aku nggak ada hal yang salah untuk kalian coba gitu selagi di ranah positif. Kalau negatif nggak boleh guys ya. Ya boleh. Mungkin kita ngobrol sampai sini aja kali ya Dawa ya. Ini udah kepanjangan, kita udah ngobrol-ngobrol banyak tentang hal-hal yang insya Allah bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Amin. Mungkin segitu aja dari Dawai. Iya. Dari kita berdua. Dan Gilang juga. Oke. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you Gilang. Dawai.